kesempatan ingatkan kembali para alumni, para santri untuk ikut andil memajukan perkembangan pesantren. Sekarang ada channel-channel pesantren, HMP Media, ada Ala Santri. Mohon di like, di komen, dan subscribe itu, karena kita ingin memajukan supaya kita juga ikut andil memajukan pesantren. Dan juga untuk disiarkan, mohon like, komen, dan seterusnya kepada teman-teman kita yang lain. Untuk membukanya, Ala Santri itu diketik Majelis Alisa baru bisa muncul. Langsung Ala Santri diketik di sana, sehari bisa keluar. Jadi diketik dulu Majelis Alisa, nanti kelihatan Ala Santrinya di sana. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Wal ilmun nafi', dan ilmu yang bermanfaat itu yahsulu bihi, akan menghasilkan dengan dia husnul zikri, keindahan zikir atau kebagusan zikir pada Allah. Zikirnya menjadi indah, menjadi baik, menjadi istiqomah, zikir terus pada Allah. Wa yabqa dzalika ba'da wafatihi, dan akan kekal yang demikian itu, ilmu yang bermanfaat itu akan kekal ba'da wafatihi, setelah kematiannya. Orang yang alim memiliki ilmu yang bermanfaat kekal setelah kematiannya. Hingga untuk hidup kekal harus memiliki ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat, karena banyak juga ilmu yang tidak bermanfaat, tidak cocok dengan dia. Mungkin dia asal nuntut ilmu, asal sekolah ikut-ikutan, sekolah temannya ada di SMK sini ikut sini, temannya ambil jurusan ini ikut, ambil jurusan ini, bahkan sampai perguruan tinggi ada yang juga ikut-ikutan. Hingga setelah wisuda tidak tahu arah kemana hidupnya. Ya, banyak juga yang salah, bahkan tidak bermanfaat ilmu yang dituntutnya untuk pribadinya sendiri. Jurusannya ini kok ternyata ini dikerjakan. Banyak juga seperti itu ya. Yang sekolah SMK juga banyak yang tidak bermanfaat ilmunya. Ya. Ada juga yang terpendam, belum bisa dimanfaatkan, mungkin karena situasi dan kondisi, belum ada yang menerima dia kerja dan lain sebagainya. Ya, nah, sehingga kita harus memiliki niat yang baik dalam menuntut ilmu, sehingga proses perjalanan hidup kita nanti juga akan diberkahi sampai ilmu yang bermanfaat itu akan bermanfaat untuk kita dan banyak orang. Jangan sampai nanti
ijazah kita itu adalah ijazah yang nganggur-nganggur saja. Sehingga memang tujuan atau niat itulah yang kita utamakan dalam menuntut ilmu. Nah, orang yang sudah selesai dalam menuntut ilmunya, dia bergerak secara individu. Walaupun dia melamar kerja tidak diterima, tapi tetap dia memanfaatkan ilmunya. Misalnya jurusan guru, dia ngelamar di sekolah sini, instansi ini, tidak diterima-terima, tapi tetap dia untuk memanfaatkan ilmunya. Dia buka sekolah sendiri di rumah, itu namanya bermanfaat. Ada yang nganggur saja, ya, itu berarti belum bermanfaat ilmunya. Manfaatkan ilmu kita, ya. Nah, saya jadi seorang hafiz. Jadi kalau di sini nggak ada lowongan kerja untuk jadi mustami, buka di rumah kecil-kecilan, 1, 2, 3 murid kita, besok juga akan jadi banyak. Nah, ini dia ilmu yang bermanfaat. Karena dengan itu akan indah sebutannya, bukan sebatas indah zikir, tapi akan menjadi indah sebutannya, husnul zikr. Dia akan menjadi orang yang terindah dalam sebutan. Disebut sama orang lain, dia ini orang baik sekali ya, gitu. Kalau punya ilmu yang bermanfaat. Ya. Ada juga melihat kata ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, ada juga ilmu yang memudaratkan. Baik memudaratkan penuntutnya, bahkan memudaratkan orang banyak, ya, seperti ilmu-ilmu sihir dan lain sebagainya, ya. Nah, karena kemarin ada juga bukan orang biasa, bahkan sekelas santri pun bisa kena dengan ilmu yang memudaratkan ini. Apalagi zaman dulu belum ada misalnya di kampung kita banyak pemuda-pemuda yang menuntut ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang memudaratkan, ya. Ada namanya ilmu jarang guyang, ada itu ilmu jarang guyang. Ini ilmu yang tidak bermanfaat ini, ya. Bahkan memudaratkan pelakunya dan memudaratkan orang lain, ya. Tahu ilmu jaran guyang, ya, membuat orang uyang, ya, karena perasaannya tidak karuan. Misalnya seorang pemuda melepaskan ilmu jaran guyangnya pada seorang perempuan. Jadi perempuan itu kepinginnya ketemu saja, ya. Sampai dia pokoknya apapun yang dia lakukan walaupun menyalahi syariat, pokoknya dia ingin ketemu. Ini ilmu yang memudaratkan. Memudaratkan si perempuan, bahkan mungkin memudaratkan pelakunya. Tidak bisa dia nanti ditangkap nanti, ya, sama massa. Ya, carilah ilmu yang bermanfaat sehingga kita menjadi sebutan yang indah di tengah-tengah masyarakat. Wah, ini orangnya baik, ya. Wazalika ba'da wafatihi, dan akan kekal namanya. Karena yang membuat kita kekal itu adalah sebutan yang indah itu ternyata, ya, bukan pangkat, bukan kedudukan, tahta, wanita, harta, tapi sebutan yang baik. Kalau banyak orang menyebut kita orang baik, itulah kekalnya kita. Walaupun kita sudah mati, kita tetap dikenang dan disebut-sebut. Imam Syafi'i tetap hidup karena dia terus disebut. Rasulullah tetap hidup
Sehingga orang yang kekal hidupnya, yaitu tatkala disebut namanya, dia akan menghampiri orang yang menyebut namanya. Rasulullah disebut namanya, hadir dia. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir. Itu. Ya. Imam Asy-Syafi'i hadir, datang karena dia hidup abadi. Nah, untuk hidup abadi, jadilah orang baik yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Baliknya, kalau kita tidak memiliki ilmu yang bermanfaat dan tidak ada sebutan yang baik, sebutan yang indah itu, sebaliknya kita akan yafna, akan binasa. Bagaimana? Fa innahu hayatun abadiyun. Maka sungguhnya itulah hidup yang abadi. Kalau kita sudah menjadi sebutan yang baik di tengah-tengah masyarakat, itulah kehidupan yang abadi. Wan syadana Syekh Al-Imam Al-Ajjalu Al-Zahiruddin, berdendang Syekh Al-Imam yang tinggi Zahiruddin, namanya Muftil A'immatil Hasan bin Ali Al-Ma'ruf, seorang mufti, penasehat Al-Imam, seorang imam Hasan bin Ali Al-Ma'ruf bil Murginani Al-Murginani rahimahullah ta'ala. Al-jahiluna mauta qabla mautihim. Orang bodoh mati sebelum kematiannya. Sehingga jadilah orang pintar. Sehingga harus rajin mengkaji. Kalau tidak kepingin disebut mati. Itulah mayat hidup yang bergentayangan. Orang-orang bodoh, tidak punya ilmu. Wal alimun, dan orang-orang alim, orang yang mengetahui, wa in matu, jika dia mati, fa ahya'u, maka di sanalah dia hidup. Ya. Pas nembili nang bro naran hidup. Ya tanda dengan alim. Semua orang akan menyebut-nyebutnya. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam disebut-sebut. Itu. Nah, mungkin sampai di sini taklimnya. Hingga mari terus kita mengkaji. Walaupun nanti sudah jadi ustaz, tetap rajin mengkaji, baik mengkaji secara pribadi di rumah, belajar, terus belajar. Karena dengan belajar itu kita bisa meningkatkan kualitas keilmuan kita. Lebih kalau kita amalkan. Baik, kita lanjutkan. Baca saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh mereka berkata, para ulama, siapa yang tidak bersabar atas kehinaan di dalam menuntut ilmu, pahit getirnya, pahit getirnya di dalam menuntut ilmu,
baqiya umurahu fi amayatil jahalati, tetaplah umurnya di dalam naungan kebodohan. Tetap dia jadi orang bodoh kalau tidak menerima pahit getirnya nuntut ilmu. Dia tidak kepingin nuntut ilmu itu susah-susah, maunya enak, pergi mondok, kasurnya spring bed, makanannya banyak, beraneka macam rasa, maunya enak-enak, ya. Hingga beda orang yang nuntut ilmu itu dengan pahit getirnya yang lebih berat daripada orang yang hanya menerima nuntut ilmu enak saja. Di zaman sekarang makin enak nuntut ilmu, nggak harus pergi ke rumah guru sekarang, buka channel di rumah, nonton sambil tidur, sambil ngemil, sambil macam, sehingga dia nuntut ilmu sambilan, maka nilainya 9. Tidak akan pernah dapat 100, 9 saja nilainya. Dapat D. Lama-lama kalau nggak mau hadir di majelis ilmu, maka akan di DO. Barang siapa yang bersabar atasnya dalam menuntut ilmu itu, ala amruhu, maka dia akan mendapatkan urusannya, perkaranya, atau mendapatkan ilmunya menuju izzul akhirah, kemuliaan akhirat dan kemuliaan dunia. Sabar, ya, jangan melihat enaknya kalau pergi nuntut ilmu itu. Jauh mana ujian kita, pahit getirnya dalam menuntut ilmu yang kita rasakan, maka setinggi itulah keilmuan kita. Kalau nggak ada tantangannya nuntut ilmu, enggak seru. Karena ilmu itu kita peroleh dari pengalaman-pengalaman. Makin berat pengalaman, maka makin indah terasa ilmu yang kita kaji itu. Ya, mendadak tantangannya tidak seru, itu yang membuat kita bosan. Makin sulit tantangannya, tentu makin tinggi keilmuan yang kita akan dapatkan. Hingga kalau kita ngaji di hadapan seorang guru, itu tantangannya sangat berat daripada kita mengkaji ilmu sebatas membaca. Karena banyak zaman sekarang keilmuan keagamaan seseorang sebatas membaca. Tidak ada sowan, tidak ada kunjungan pada orang-orang alim. Sehingga mereka pun akan menjadi orang yang gagal paham. Siapa orang yang gagal paham? Orang yang selalu merasa dirinya paling tinggi, paling baik. Yang lain itu selalu salah. Jadi ini orang, ciri-ciri orang yang gagal paham. Selalu merasa paling baik. Paling baik dari muridnya, nah itu gagal paham itu. Apalagi paling baik di tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah berbangsa dan bernegara, sehingga banyak orang menyalahkan bangsa dan negara ini, menyalahkan para pejabatnya. Berarti orang yang gagal paham, merasa paling baik. Karena tingkatan tertinggi dalam menuntut ilmu itu gagal paham.
10 tahun menuntut ilmu, tapi dia gagal paham. Ya, orang yang paling rendah kedudukannya dalam menuntut ilmu adalah paham. Dia paling bawah tempatnya. Dialah yang paling tawadhu. Dia yang paling banyak ilmunya. Jadi banyak, ya, para alumni pun banyak yang gagal paham ternyata. Sekian tahun diajarkan di sini bahkan akidah. Setelah lepas terbang di luar sana, ketemu dengan kelompok-kelompok yang aneh, super aneh, maka kebaliklah akidahnya. Dia akan menjadi gagal paham. Tempat dia menuntut ilmu pertama, dibilang kafir. Ya, hati-hati. Nanti gagal paham. Terus di antaranya mengenai masalah ini tentang bersabar menuntut ilmu, ada asar-asar yang masyhur dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, saya hina menjadi santri, lalu saya pun mulia menjadi guru. Matluban adalah orang atau isim maf'ul, orang yang dituntut, berarti guru. Aku hina tatkala menjadi santri, lalu aku pun menjadi mulia tatkala menjadi seorang guru. Hingga jadi santri itu ya harus menerima pahit getirnya untuk ilmu. Ya. Jangan mau enaknya saja, ingatkan. Jangan melihat pondok pesantren itu wah enak di sini, makanannya siap saji, kapanpun boleh kita makan. Kalau di sana nggak enak. Maka ini ciri-ciri orang yang takkan pernah mendapatkan ilmu. Kalau mondok, ya semua sebenarnya sama saja, kecuali memang ada ciri-ciri sebuah pondok yang ingin mengajarkan akidah yang merusak para santrinya. Ada juga itu ya, dia mengajarkan kebencian saja, ya, didik barang sinono. Bahkan ada sekarang yang mengajarkan kebencian terhadap negara, ya. Pokoknya siapapun yang ikut andil dalam negara, maka dia termasuk musuh kita, serang. Ada juga seperti ya. Sehingga hati-hatilah. Maka siogianya lah sebelum kita nuntut ilmu, kita tanya-tanya dulu siapa sosok guru yang ngajar di sana, gimana akidahnya. Karena zaman sekarang ini membangun pondok pesantren sebenarnya mudah kalau sebatas membangun fisiknya, ya. Nah, gampang, tinggal hubungi kelompok ini, ya tinggal kita dikasih berapa butuhnya, 5M kasih, 5M. Tapi kita sudah terikat dengan aturan-aturan orang yang memberikan kita dana itu banyak, ya. Karena ada juga orang yang menjadi dai bukan karena Allah Ta'ala, tapi karena harta, gaji yang berlimpah, tapi mengorbankan akidah, bahkan menyesatkan orang lain. Berarti dia tidak memiliki ilmu yang bermanfaat. Kalau melihat sebatas manfaat dari harta yang dia peroleh dari mengajar itu banyak.
ya. Enggak, hati-hati, terutama yang akan pergi kuliah di luar sana, ya, misalnya Arda ini pergi jauhan sana di Malang, maka hidupnya akan Malang. Harus baik-baik di Malang, ya, supaya hidup kita tidak Malang. Habis deh sih, habis pasalnya. Sehingga jangan pernah menganggap diri paling baik, lebih-lebih saat menuntut ilmu. Ya, tetap kita tawadu, apalagi terhadap atau di hadapan seorang guru. Tawadu saja, ya, karena kita belum apa-apa kalau dibanding guru kita. Guru kita sudah tinggi keilmuannya, tapi kita banyak juga santri yang memang mengkritisi para gurunya. Kalau ustadz ini dia begini, kalau ustadz itu dia begitu. Nah, maka ini orang-orang tak akan pernah sukses di dalam menuntut ilmunya. Hingga mari kita kaji ilmu, lebih-lebih kita bertalaki di dalam menuntut ilmu itu, berjumpa dengan seorang guru, bertalaki, bermuajahah di sana, bertatap muka. Jangan karena zaman yang makin modern ini kadang membuat kita lupa akan adab-adab menuntut ilmu itu. Ya, diantaranya bertalaki itu, berjumpa dengan guru, bermuajahah, dekat dengan guru itu. Jadi beda dekat dengan bermuajahah seperti ini dengan dekat di hati itu. Apalagi dekatnya mungkin lewat media, jangan nonton dari rumah, beda itu. Ini kan dari hati ke hati. Kalau itu kan dari media ke hati. Ya. Nah, beda ya. Kan lebih asik, bahkan pahalanya insya Allah lebih banyak daripada sebatas dari media ke hati tadi itu. Nah, kecuali memang dia ada uzur sehingga nggak bisa hadir, ya. Apalagi yang main-main ikutan di dalam kajian lewat media sosial sebatas like and comment bisa, tapi nggak nonton ya. Pantus keji like komen udah pindah ke channel lain pantus, ya. Nah, itu yang yudhiqul umr, menyanyiakan dan menyempitkan umurnya, ya. Tapi kalau seperti ini luar biasa, ya. Kita akan kajian dari hati ke hati, sehingga kalau ada pertanyaan-pertanyaan pun bisa kita lontarkan dalam majelis ilmu seperti ini. Nah, kajian kita pagi hari ini sampai di sini karena sudah habis gitu, ya. Jadi kita harus merasakan pahit getirnya menuntut ilmu. Susah silina dosi guru. Mungkin dosi sudah, wah tidak akan pernah dapat ilmu itu. Kalau nggak pernah dipukul, nggak bersuruh dipukul. Padak canggih-canggih pukul. Ya. Karena Pak Dan dulu pernah dapat madu selang itu bongkor ini gara-gara nggak pakai seragam. Dapat nah, ya. Saat itu kita merasa ya Allah luar biasa, ya. Tapi itu yang membuat kita mulia, kita pun akan dimuliakan oleh guru kita. Jadi ingat, dalam taklim itu harus wa husnul zikr, baik dalam sebutan. Kalau
Kalau guru kita menyebut kita orang baik, insyaallah kita akan jadi orang baik. Guru kita ngelihat kita ustaz, wah teduh jadi ustaz. Apalagi nakal tuan guru, pasti jadi tuan guru. Nah, gitu. Ya. Tapi jangan bertujuan supaya dipanggil tuan guru. Piran beda tiap kelihatan tiap tuan guru pak guru. Nah gitu ya. Jadi harus tetap bersabar ya. Misalnya sabar akan ekonomi, misalnya berhutang, misalnya SPP, infak, sedekah dan lain sebagainya, ya tetap sabar, ya jangan pernah suuzon itu. Oh, gurunda ini ya materi, ya. Jadi juga tidak boleh seperti itu. Sehingga simpulannya kita akan memperoleh ilmu dengan mendapatkan ujian-ujian yang berat dalam menuntut ilmu. Bukan ujiannya sebatas ujian tulis, ya. Ujian yang sebenarnya itu adalah ujian tatkala kita nuntut ilmu itu. Beratnya nuntut ilmu, mungkin disuruh tahajud misalnya, suruh puasa, ujiannya banyak ujian nuntut ilmu itu. Kepingin pulang saja ya, atau makanan baturna mai makanan jenguknya dah itu darah bayi jenguk itu ya, itu ujiannya juga. Hingga carilah orang-orang yang memiliki ujian yang berat, maka dialah yang akan mensupport kita, berikan kita motivasi. Jadi kalau orang yang nggak pernah mendapatkan ujian, tidak akan memberikan motivasi kepada orang lain. Hingga orang yang sudah tua, mereka lah orang yang sudah kenyang memakan asam, garam kehidupan. Hingga makin tua guru kita, dia akan makin penuh berkah. Dibaca berkah juga. Para nendek berdua berkah. Baca Ustaz ini darah berkah. Itu je endah darah undang nerwah, darah berkah. Nah, secara lahiriah seperti itu ya. Nah, baik sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Wa la syarika lak. Kafartu linnasi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma stir ala muallim anni wa la tazhab barakatuh.